Seorang pria mewarisi rumah berhantu, menemukan roh tuyul yang lapar di dalamnya. Ben tidak pernah dekat dengan kakeknya, dan dia tidak ingat banyak tentang pria itu. Kakeknya adalah seorang penyendiri yang tinggal di rumah tua yang rusak di pinggir kota selama yang bisa Ben ingat. Interaksi mereka jarang. Sebagian besar terdiri dari pertemuan keluarga yang canggung, di mana kakeknya duduk di sudut, diam dan jauh, matanya teduh oleh tahun-tahun rahasia yang belum terungkap. Ketika kakeknya meninggal, Ben adalah satu-satunya ahli waris. Sekarang, berdiri di ambang pintu rumah yang hancur, Ben merasakan beban warisannya. Udara tebal dengan debu, papan lantai kayu berderit di bawah kaki. Dan bau jamur menempel di udara seperti kenangan buruk. Itu bukan tempat yang pernah ingin dia kunjungi lagi, tetapi tidak ada jalan lain. Dia harus menyelesaikan urusan kakeknya, membersihkan properti, dan menjualnya. Itu rencananya. Barang-barang milik kakeknya tersebar di seluruh rumah, furnitur tua yang tertutup kain pelindung, foto-foto pudar. Surat-surat kekuningan dalam laci yang tidak bisa Ben baca. Tetapi satu benda menarik perhatian, sebuah buku harian kecil yang terikat kulit, tersembunyi di bawah papan lantai di loteng. Buku harian itu usang, sampulnya retak dan bernoda karena usia, seolah-olah telah disentuh berulang kali oleh tangan yang sudah lama tidak terlihat. Ben membuka halaman-halamannya. Awalnya hanya sekadar menelusuri tulisan. Tetapi semakin dia membaca, semakin gelisah perasaannya. Tulisan itu tidak teratur, penuh dengan simbol-simbol aneh, kata-kata yang tidak masuk akal, dan deskripsi ritual yang samar. Dia melihat referensi tentang sesuatu yang disebut tuyul, makhluk dari cerita rakyat lokal. Dikatakan bahwa makhluk ini adalah roh, berbentuk seperti anak-anak, dengan rasa lapar yang sangat besar yang hanya bisa dipuaskan melalui sesajen, mainan, permen, bahkan darah manusia. Pada awalnya, Ben menganggap ini hanya sebagai kekacauan pikiran kakeknya. Namun, semakin dia membaca, semakin mengganggu perasaan itu. Tulisan tangan kakeknya menjadi panik di entry-entry terakhir. Dan harapan bahwa ini semua hanya cerita mulai memudar dengan setiap halaman yang dibaca. Entry terakhir ditulis dengan tulisan hampir tidak terbaca, ia telah terbangun. Aku telah memberinya makan, tetapi ia lapar lagi. Ia tidak akan pernah kenyang. Ia tidak akan pernah pergi. Jika kamu menemukan ini, Ben, jangan tinggal. Pergilah, berilah makan padanya, atau ia akan memakanmu. Ben menutup buku harian itu dengan keras, kata-kata itu menggema di benaknya. Itu konyol, kakeknya pasti sudah sakit, mungkin membayangkan sesuatu. Tetapi perasaan tidak nyaman itu terus menggerogoti pikirannya. Bukan hanya kata-kata di buku harian itu yang mengganggu, tapi perasaan seperti dia sedang diawasi, perasaan bahwa ada sesuatu yang bergerak di bayang-bayang, tepat di luar jangkauan pandang. Malam itu, Ben tinggal di rumah, bertekad untuk beristirahat dan menyelesaikan urusan properti keesokan harinya. Namun, tidur tidak datang. Rumah itu terlalu sepi, terlalu diam. Sebuah angin dingin menyapu melalui ruangan, membuat udara terasa hidup dengan sesuatu yang tak terlihat. Saat dia berbaring di tempat tidur, keheningan itu menjadi sangat menekan, mencekik. Lalu terdengar suara, sebuah gesekan pelan dari bawah papan lantai, diikuti oleh tawa halus. Ben membeku, jantungnya berdebar kencang. Dia memusatkan perhatian, mendengarkan. Tawa itu semakin keras, diikuti oleh suara langkah-langkah kecil. Suara itu datang dari bawah lantai, tempat kakeknya menyembunyikan barang-barang selama bertahun-tahun. Mainan, permen, dan mungkin sesuatu yang lebih. Dia tak bisa mengabaikannya lagi. Ben mengambil senter dan berjalan ke loteng. Papan lantai berderit di bawahnya saat dia membungkuk dan membuka bagian yang sama tempat dia menemukan buku harian tadi. Di bawah papan itu, ada sisa-sisa mainan lama, boneka yang retak, mobil logam berkarat, dan bungkus permen robek-robek. Tetapi ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih baru. Goresan segar di kayu, dan setumpuk bungkus permen, terbuka. Perut Ben mual. Tidak mungkin permen ini masih ada di sini. Kakeknya tidak tinggal di sini selama bertahun-tahun, namun bungkusannya masih segar, berdebu. Seolah-olah seseorang baru saja memakannya. Saat itulah dia melihatnya, sebuah sosok kecil, membungkuk di sudut loteng, punggungnya menghadap padanya.
Itu berukuran seperti anak-anak, dengan anggota tubuh yang ramping dan kurus. Kepala itu botak, kulitnya pucat kehijauan. Ketika sinar senter Ben jatuh padanya, makhluk itu perlahan-lahan berbalik, matanya lebar dan kaca. Dipenuhi rasa lapar, mulutnya terbuka, memperlihatkan deretan gigi tajam yang kuning. Tuyul, darah Ben terasa dingin. Itu persis seperti yang digambarkan oleh kakeknya. Makhluk itu mengeluarkan tawa pelan, suara yang sangat tinggi hingga membuat telinganya sakit. Tangan kecilnya bergerak-gerak, meraih tumpukan bungkus permen, lalu meraih Ben sendiri. "Berilah aku makan," bisik makhluk itu dengan suara seperti daun-daun kering yang bergesekan. "Berilah aku makan, atau aku akan mengambil." Ben terdiam, darahnya membeku. Dia lari menuruni tangga, jantungnya berdetak kencang, tetapi rumah itu seolah menutup di sekelilingnya. Lampu-lampu berkedip, menciptakan bayangan panjang yang bergerak tidak wajar. Dia bisa mendengar makhluk itu mengikutinya, langkah kecilnya bergema di lorong. Mata Ben berpindah-pindah di sekitar ruangan. Dia tidak bisa pergi, makhluk itu ada di mana-mana. Itu akan mengikutinya, tidak peduli kemana dia pergi. Dalam kepanikan yang putus asa, dia membuka buku harian itu lagi, dengan panik mencari halaman-halaman terakhir. Harus ada cara untuk menghentikannya, pasti ada sesuatu yang ditulis oleh kakeknya. Dan kemudian, dia menemukannya, sebuah ritual, terkubur di bagian bawah buku harian. Untuk mengikat tuyul ke tanah. Berilah ia makan 1 kali lagi. Kemudian, lakukanlah ritual untuk menjebaknya, agar ia tidak bisa melarikan diri. Ben tidak punya banyak waktu. Tawa makhluk itu semakin keras, semakin dekat. Dia tidak punya pilihan. Dia mengumpulkan mainan, permen, apa saja yang bisa dia temukan untuk menenangkan makhluk itu hanya untuk sesaat. Tangan Ben gemetar saat dia menyusunnya dalam lingkaran di tengah ruang tamu, melafalkan kata-kata dari buku harian. Udara terasa tebal dengan ketakutan, dan tawa makhluk itu memenuhi rumah. Tajam dan gila. Begitu dia selesai mengucapkan kata-kata ritual terakhir, tuyul muncul di pintu, matanya berkilau penuh lapar. Makhluk itu melompat ke arah lingkaran, tangannya terjulur. Tetapi sesuatu menahannya. Udara berkerut dengan energi saat ritual itu mulai berfungsi. Makhluk itu berteriak, suara yang menggetarkan seluruh dasar rumah. Ia mencakar udara, putus asa untuk melarikan diri, tetapi terperangkap. Ben jatuh tersungkur ke lantai, tubuhnya gemetar. Rumah itu terdiam, kecuali suara tawa makhluk itu yang semakin pudar, semakin jauh. Saat ia terikat selamanya di dalam rumah, Ben tahu dia tidak bisa tinggal. Rumah itu bukan lagi hanya sebuah tempat tinggal, itu adalah penjara. Dia mengambil buku harian itu sekali lagi, menutupnya dengan tangan yang gemetar. Saat dia melangkah keluar dari pintu depan, beban rumah itu ada di belakangnya. Dia mendengar tawa paling halus, jauh di kejauhan. Dan kemudian, tidak ada lagi. Tuyul itu masih ada, lapar, menunggu, selamanya.